Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dunia Fatih Ar-Rasyid. Hari ini kita lagi ada di Purwakarta dan mau ngajakin teman-teman semua untuk menikmati spot sunset terbaik yang ada di Purwakarta. Dan untuk spot pertama kita mau ngajakin teman-teman untuk masuk dulu ke dalam Istora Lakeview. Kemarin kita datang di weekday dan ini nggak bayar sama sekali untuk masuknya, cukup laporan aja karena di depan juga ada penjaganya. Alamat lokasi kawasan ini berada di kawasan wisata Waduk Jatiluhur, Komplek Istora Jatimekar, Jatiluhur. Dan sekarang kita udah sampai di area parkirnya. Di sini ada tulisan Jatiluhur Valley and Resort. Untuk tempat parkirnya sendiri memang nggak terlalu besar ya teman-teman, tapi pemandangan di sekitarnya ini udah bagus banget. Dengan ada pohon besar, itu ikonik banget sih pohonnya, dari dulu itu masih ada sampai sekarang. Selain menawarkan keindahan alam, teman-teman yang berkunjung ke sini juga bisa merasakan sensasi kulineran dengan berbagai rasa, mulai dari rasa lokal hingga western. Dan selain itu, tempat ini juga sering kali dijadikan sebagai wedding venue atau tempat pernikahan. Sebenarnya kita tuh kemarin pas kesini tuh kelupaan teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum area parkir ini di bagian atas itu ada hotel sama resortnya. Itulah kenapa namanya adalah Jatiluhur Valley and Resort. Kita balik lagi ya ngebahas pemandangan sunset di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini sepanjang mata kita memandang itu di sebelah selatan kita tuh ada pemandangan Gunung Parang sama Gunung Bongkok di sekitarnya. Dan dikelilingi oleh waduk yang paling besar yang ada di Indonesia, apalagi kalau bukan Waduk Insinyur Haji Juanda atau biasa disebut sebagai Waduk Jatiluhur. Dan sedikit cerita tentang waduk ini. Jadi waduk ini tuh dulu mulai dibangun sejak tahun 1957 dan mulai dioperasikan sejak tahun 1967. Jadi selain punya pemandangan yang eksotis dan indah, tempat ini juga punya nilai sejarah yang cukup panjang ya teman-teman. Dan memang waktu yang tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah sore hari ketika matahari mulai tenggelam turun. Nah, kalau dari sini kan kita bisa menikmati pemandangan sunset dari atas Waduk Jatiluhur. Nanti kita bakalan ngajakin teman-teman untuk jalan lebih dekat ke Waduk Jatiluhurnya, tentunya dengan pemandangan sunset yang lebih jelas dan lebih indah. Jangan di skip ya, tonton full video ini sampai habis. Dan kebetulan banget ketika kita datang ke sini, kita bisa ngelihat pemandangan atlet cabang olahraga dayung. Mereka lagi pada berlatih ya. Karena memang tempat ini, Waduk Jatiluhur, juga terkenal sebagai tempat pelatihan dari cabang olahraga tersebut. Setelah kita tadi ngeliat para atlet dayung lagi latihan dari atas, terus kita sekarang melanjutkan perjalanan ke bagian bawah dari Istora Jatiluhur ini. Dan untuk teman-teman yang suka akan sejarah suatu tempat atau pengen tahu sejarah dari Waduk Jatiluhur ini di temboknya dihiasin ya sama perjalanan sejarah dari tempat ini. Jadi pulang dari sini ada sesuatu yang kita bawa juga. Intinya sih, pembangunan waduk ini tuh digagas sejak masa kependudukan Belanda di Indonesia oleh W.J. van Bloemestein, seorang ahli pengairan asal Belanda, untuk memanfaatkan derasnya aliran Sungai Citarum untuk mengairi lahan pertanian. Dan ternyata di sini ada kafe mungil tersembunyi namanya View Deck Cafe, tapi ketika kita kemarin ke sana, kafenya lagi tutup. Kemudian kita masuk ke lebih dalam lagi. Nah, di sini sering sekali dijadikan untuk tempat foto prewedding karena memang bagus banget ya teman-teman, apalagi dengan latar belakang sunset. Tapi untuk menuju ke spot sini tuh harus ngelewatin tangga yang cukup curam ya teman-teman. Jadi Fatih sama mamahnya nggak ke tempat ini, kita nungguin di bagian atas aja.
Dan selesai sudah kita nikmatin sunset di Istora Jatiluhur. Sekarang kita pindah yuk ke lokasi kedua. Dan ini dia Bendungan Jatiluhur yang tadi kita janjiin di awal video. Lihat ya teman-teman, ini kita perjalanan menuju ke sini aja udah kelihatan sunsetnya super duper cantik. Sebenarnya ada hal yang kurang sih kemarin kita pas datang ke sini teman-teman. Kan lagi musim kemarau ya. Jadi untuk pohon-pohon di sini juga udah mulai menguning dan pada berguguran gitu, dan tanahnya dan rumputnya juga pada kering. Jadi apa ya, ngerasa sayang aja gitu, padahal pemandangan di depan mata kita itu cantik banget. Walaupun kayak begitu nggak mengurangi keindahan untuk menikmati sunset kok di tempat ini. Dan di depan mata kita itu ada trek bekas ini ya, sepeda yang dikayuh di atas gitu. Dulu waktu zaman mamanya Fatih kecil tuh sering naikin itu kalau misalnya lagi liburan sekolah. Tapi sayangnya sekarang udah nggak beroperasi dan nggak terawat mungkin ya. Coba kalau misalnya masih ada, bakalan nambah daya tarik sih untuk datang ke tempat wisata Bendungan Jatiluhur ini. Seru banget ya teman-teman, kita kemarin datang ke sini walaupun lagi di hari kerja, tapi orang bener-bener banyak banget datang ke tempat ini untuk menikmati sunset. Dan banyak juga gitu yang melakukan hal kegiatan lain kayak main layangan kayak anak-anak tadi. Selain itu, di sini juga teman-teman bisa nyewa perahu motor dari warga setempat untuk berkeliling bendungan. Dari sini kita bisa lihat ya, ada banyak perahu-perahu yang lagi bersandar di pinggiran bendungan. Atau mungkin teman-teman pengen punya pengalaman keliling bendungan yang lebih seru dan menantang, di sini juga ada tempat untuk menyewa kano. Atau ada juga aktivitas lainnya nggak kalah seru saat teman-teman main ke sini, yaitu bisa mengunjungi lokasi budidaya ikan keramba yang masih dilakukan dengan teknik jaring apung. Budidaya ini juga sekaligus jadi lahan pekerjaan untuk warga setempat. Kita lanjutin aja yuk perjalanan kita ke tempat yang lebih ramai banyak orang. Nah, di tempat ini teman-teman juga bisa sewa tiker, tapi sayangnya kita nggak tahu sih untuk harga sewa tikernya berapa. Cuman sayangnya karena banyak orang di sini dan banyak tukang dagang juga, jadi sampahnya juga banyak. Aduh, sayang banget ya teman-teman. Harusnya buat teman-teman yang mau main ke sini atau bawa makanan, kalau bisa, kalau memang nggak ada tempat sampah, sebaiknya dibawa pulang aja deh untuk sampahnya ya. Sayang sekali kan kita mau menikmati keindahan alam, tapi di sekitarnya banyak sampah, jadi kurang cantik gitu. Teman-teman juga bisa bawa kendaraan ya, karena di sini juga disediain area parkir yang cukup luas. Kita kemarin baru tahu ternyata bisa parkir di bagian bawah gitu. Seharusnya nggak usah capek-capek jalan dari atas ya.
Dan uniknya di sini ada tenda oren berdiri. Nah, tenda oren ini adalah sekumpulan anak-anak muda ya yang ngejual kopi ala-ala cafe gitu, kopi giling. Ini cocok banget ya, memang ya perpaduan antara kopi sama sunset. Pasti banyak banget deh anak-anak muda yang bakalan suka sama tempat ini. Kita yang nggak ngopi juga sebenarnya enak-enak aja sih, apalagi ditambah nikmatin kopi. Nah, ini dia, namanya adalah Coffee Camp Indonesia, mungkin ya IDN. Dan kalau di sini tuh jarak antara kita sama bendungannya tuh dekat banget teman-teman. Jadi bener-bener pandangannya nggak ada halangan sama sekali gitu. Kita bisa langsung ngelihat sunset secara jelas. Nah, itu yang bikin apa ya, pemandangan yang bikin merinding sih, karena memang sebagus itu teman-teman. Di sekitar sini juga banyak sekali penjual yang menjajakan minuman, ada makanan berat. Kalau makanan ringan atau cemilan sih nggak usah ditanya ya, di sini banyak banget pilihannya. Bendungan Jatiluhur adalah salah satu tempat wisata murah meriah yang bisa kita datangi bersama keluarga ataupun teman-teman. Dan selesai sudah kita menikmati spot terbaik untuk menikmati sunset di Purwakarta ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Tetap dukung channel Dunia Fathia Rashid. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.